yang intinya ya memenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Apa itu fitnahnya? Terkait dengan masalah uang yang ditransfer. Pertemuan kedua ini ya kita bilang saya cukup kecewa sekali ya. Ya, kalau kami minta kemarin sih Wapres bisa mediasi kami semuanya. Kisruh uang titipan UMKM senilai 55 miliar yang menyeret pengacara senior Elsa Syarif, Vidi Galenso, dan Farad Abbas belakangan ini semakin panas. Upaya mediasi dengan mempertemukan semua pihak kembali menemui jalan buntu. Vidi Galenso yang datang bersama pengacaranya menuding Direktur Mimiles Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay telah mencemarkan nama baik dan fitnah. Adik kandung Elsa Syarif itu juga menjelaskan duduk perkara mengenai dana 55 miliar yang kini diminta dikembalikan. Dalam pembelaannya, Vidi menjelaskan jika uang yang diterimanya dari Sanjay merupakan fee lawyer sebagai pengacaranya dulu saat pengusaha asal India itu terjerat kasus pada tahun 2019. Dan berikut hasil pertemuan dengan Sanjay yang gagal menemui kesepakatan damai. Bahwa hari ini adalah pertemuan yang pertemuan ketiga terkait dengan masalah kasus Mimiles ya, kasus yang cukup heboh di tahun 2019 dan yang bersangkutan sudah dibebaskan lewat putusan pengadilannya. Dan kami dari pihak saya sebagai kuasa hukum dari Pak Vidi juga menjadi sorotan yang kurang mengenakan ketika ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik, yang tidak benar. Yang intinya ya memenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Apa itu fitnahnya? Terkait dengan masalah uang yang ditransfer ya. Yang bersangkutan yang disebut dengan Pak Sanju ya, yang sudah bebas itu, sementara beliau sendiri belum membayar yang namanya success fee daripada klien saya. Apa success fee-nya? Selama pendampingan, selama pemeriksaan di Polda Jawa Timur ketika itu. Dan sekarang beliau sudah bebas. Dan apa putusannya? Salah satu isi dari putusan itu bahwa semua dana aset-aset yang disita ketika itu oleh Polda Jawa Timur itu dikembalikan sekitar 700 miliar lebih. Mengenai Pak Andi bilang bahwa saya akan dibebaskan dari segala kejaran member, itu juga ada saksi. Mungkin tadi ada lihat itu Pak Alex tuh di belakang tuh, ya menyaksikan. Janji Mas Andi, saya tidak akan dibawa-bawa lagi karena saya klarifikasi itu dengan bentuk seperti laporan keuangan tertulis, disetujui oleh kami ini menjadi bahan barang bukti BAP ke Polda Jatim. Jadi memang betul, saya bukan clear, bukan karena apa-apa, karena memang sudah selesai. Bahkan dari hitungan-hitungan itu saya masih punya piutang dengan Kamal. Tapi tadi dijelaskan ada uang cash, ada uang transfer, mana yang benar? Tadi Bung Roni sudah mempertanyakan itu 55M itu apa bentuknya, uang transfer semuanya? Enggak, berubah. Jadi 55M itu ada transfer, ada cash. Padahal di surat kuasa dibilang total transfer. Dibilang total transfer. Saya minta mana bukti 55M itu? Terus bilang juga bertahap. Nah, dibilang bertahap. Transfernya. Ya kan? Saya bilang mana supaya jelas yang ke saya berapa dan saya sudah bertanggung jawab. Saya tahu, supaya saya jangan dibawa karena surat kuasa saya dengan Bu Elsa beda. Dibilang sesudahnya baru dikasih. Ya pokoknya beda. Dan itu yang mengakibatkan saya punya transferan juga beda. Pertanggungjawaban juga berbeda. Jadi tapi Kamal tetap mau menggabungkan 55M. Saya nggak bisa dong. Ini kita bukan beli rambutan, saya ikat. Ini hukum, kalau pidana itu
harus individualis. Perdata juga harus jelas, nggak boleh sumir. Di sisi lain, Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay tetap pada pernyataannya yang menuding Vidi dan Elsa menerima titipan uang member UMKM senilai 55 miliar yang kini diributkan. Sementara terkait hasil pertemuannya, Sanjay mengaku kecewa lantaran Elsa Syarif dan Farhad Abbas tidak hadir dalam pertemuan. Kehadiran Sanjay merupakan kali pertama usai dinyatakan bebas dari segala tuduhan atas kasus yang menjeratnya. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Sanjay usai pertemuannya tidak dihadiri oleh Elsa Syarif? Benarkah Sanjay akan menempuh jalur hukum? Pertemuan kedua ini ya kita bilang saya cukup kecewa sekali ya. Kenapa? Tadinya saya harap Bu Elsa bisa datang ya, karena sesuai perjanjian waktu itu Bu Elsa akan datang tanggal 15 Januari ya. Dari pertemuan pertama, lawyernya sendiri bilang akan diusahakan datang di bulan Januari 15 ini untuk pertemuan kedua. Ternyata saya tunggu sampai 2 jam, udah telatnya 1-2 jam, terus akhirnya juga pas datang juga cuma datang Pak Widi sendiri, Bu Elsanya juga sama sekali nggak hadir, jadi ya cukup mengecewakan lah. Jadi diskusi terakhirnya adalah kita larikan hukum karena kita udah kasih berkali-kali kesempatan ya untuk bicara masalah 55M yang dititipkan, tapi terakhirnya tidak ada ya kayak bilang tidak ada orangnya datang untuk didiskusi semua sekali ya. Terakhirnya putusannya kita larikan hukum. Yang saya berikan 55M, ya kalau saya mau lihat etika baik adalah datang bicarakan masalah 55M itu yang diberikan gitu toh. Tapi kalau orangnya tidak datang, ya saya lihat itu bukan tidak ada etika baik lah gitu. Saya tidak pernah bilang begitu, saya tidak pernah bilang Pak Widi tidak ikut campur lagi atau apa, ya itu sangat salah sekali. Karena sekali lagi adalah pertama adalah 55M yang saya titipkan itu ada juga di Bu Elsa, termasuk juga Pak Widi, di mana itu satu grup mereka waktu itu. Kedua, saya waktu dikenalin Bu Elsa juga lewat melalui Pak Widi gitu tuh. Nah itu kedua. Ketiga, waktu itu pas saya titipkan Pak Widi juga ada di sana sebagai penanggung jawabnya Bu Elsa. Jadi tetap secara moral, secara legal, secara kita bicara jalur 55M ya, itu termasuk ada di Pak Widi juga. Sekali lagi, kalau lawyer fee kan harus ada perincian lawyer fee. Harus ada perincian, harus ada tantangan, ada dua pihak harus tanda tangan, menyatakan itu lawyer fee kan. Buktikan. Terakhirnya sekali lagi kata-kata buktikan. Mau bicara apapun harus ada bukti. Kayak saya bilang, saya gelar, buktikan. Kalau siapapun bisa bicara, siapapun yang bisa omong, tapi buktinya. Di mana itu yang saya undang, makanya untuk buktikan itu seluruhnya. Tadi aja saya minta buktinya sesuatu, dia bilang dia cuma terima sekian aja, saya minta bukti secara tertulis, secara saya ambil aja tidak boleh kok. Jadi ya, kembali lagi ini negara hukum kok. Negara hukum kan lihatnya bukti. Sementara, Koordinator UMKM Andi Rivaldi tetap membuka komunikasi selagi laporannya belum dinyatakan P21 alias lengkap. Andi juga berharap pemerintah dalam hal ini Wakil Presiden dapat memediasi terkait kisruh uang UMKM yang belum dikembalikan baik oleh Elsa Syarif maupun Vidi Galenso. Sebelumnya, Andi melayangkan surat aduan ke Wakil Presiden atas permasalahan yang sudah berlarut-larut tersebut. Ya, kalau kami minta kemarin sih Wapres bisa mediasi kami semuanya. Bagaimanapun juga namanya pemerintah ya tentu punya kapasitas untuk bisa menghadirkan semuanya gitu. Yang kedua, memang mereka juga nanya apakah ini sudah ada LP-nya ya, dan kami kalau memang ada mereka juga ingin menyampaikan ke pihak kepolisian mungkin, tapi yang kami dapat informasi kemarin bahwa ternyata mereka sudah tahu, sudah ada PPATK juga. Ya, ini surprise juga kemarin ya, Bu. Iya. Bahwa ternyata dia sangat
respon sekali bahwa sudah benar ini, Anda sudah ke PPATK dan kami bisa komunikasi untuk semuanya. Begitu. Dari PPATK itu sendiri sudah ada respon ya? Bisa jadi sudah ada komunikasi mereka, ya, sehingga mereka sempat mengatakan seperti itu kemarin. Kalau Pak Sanjay memang secara hukum, kalau kami selama belum P21 kami masih membutuhkan ada mufakat, ada restoratif justice. Karena kami itu membutuhkan dana secepatnya, bukan harus berlarut-larut, bukan lama di meja persidangan. Mereka kan orang hukum, bisa saja banding lagi, kasasi lagi dan lain-lain, kan panjang masalahnya. Sementara kita semua ini butuh secepatnya gitu loh. Ya, sehingga kami masih tetap terus berjuang, kecuali kalau P21 nanti tentu kami tinggal melihat, dan kami yakin sekali kalau P21 nanti, ya kami yakin sekali tetap yang pemilik dana inilah pemenangnya. Ya, kami yakin sekali tetap yang pemilik dana inilah pemenangnya. Tudingan keras yang dilayangkan Sanjay membuat Vidi Galenso buka suara. Sebagai mantan kuasa hukumnya, Vidi mengetahui persis permasalahan yang dipermasalahkan Sanjay terkait uang UMKM senilai 55 miliar yang diminta dikembalikan. Vidi membantah semua tuduhan Sanjay dengan membeberkan berbagai bukti yang dimilikinya, termasuk surat pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Sanjay. Lantas, seperti apa duduk perkara permasalahan uang UMKM senilai 55 miliar yang kini menjadi bola api yang tak kunjung padam? Ya, terkait dengan member, tadi disampaikan oleh, saya lengkapi sekarang penjelasan saudara Arief Budiman. Pada dasarnya memang kami tidak punya hubungan hukum, dan itu sudah dinyatakan oleh keluarga Pak Kamal. Ya, ada pernyataan dari keluarganya, istrinya, 2 kakaknya, nanti dikasih kopinya untuk bisa di screenshot. Sebenarnya sebelumnya sudah, bahwa kami tidak ada hubungannya, uang yang diberikan kepada kami tidak ada hubungan dengan member, dengan Kam, dengan bisnis itu, dan kami akan dibebaskan dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana dari pihak manapun. Dan itu bukan hanya pernyataan kosong, tapi itu masuk akal. Karena apa? Karena pada saat kami mendapat kuasa itu tanggal 23 Desember 2019, itu Pak Kamal posisi sudah ditahan dan barang-barang sudah disita. Uangnya sudah disita, rekening sudah dibekukan. Jadi logikanya sudah tidak mungkin lagi dipakai uang member itu untuk kami. Nah, itu saya persyaratkan ke Pak Kamal waktu itu, gimana nih kita di Jakarta, kasus di Surabaya, you masih punya uang nggak untuk membiayai kita berperkara? Ada uang keluarga. Ada kaitannya sama member atau bisnis ini? Nggak ada. Bikin pernyataan. Dibikinlah pernyataan itu di atas materai. Apa mengenai tadi dibawa-bawa terus? Betul. Penjelasannya adalah saya punya kuasa tersendiri. Profesor Elsa Sari punya kuasa tersendiri. Belakangan katanya saudara Farhad. Saya malah nggak pernah tahu itu. Karena itu katanya, ya. Saya nggak pernah bisa komentar. Dan saya, Prof. Elsa, itu ditransfer sendiri-sendiri. Ya. Dan yang ditransfer ke saya sudah saya pertanggungjawabkan. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum saya, Ibu Dwi Novianti, untuk biaya operasional. Apa itu biaya operasional? Menjalankan perkara bolak-balik ke sana. Bahkan kita punya bukti keluarganya atau istrinya Pak Kamal itu pinjam uang 2 miliar karena sudah habis uang. Kita pinjamkan dari uang itu juga 2 miliar, sekitar 2 miliar. Kemudian untuk bayar anaknya sekolah, listriknya, dan kehidupan sehari-hari, di situ penjelasannya. Kemudian juga bahkan kita itu tanggal 23 Desember mendapat kuasa itu setelah Pak Kamal, Pak Suanda, Prima, dan Wiwit itu punya kuasa hukum sendiri. Nah, kita take over, kita selesaikan urusannya, karena itu adalah kode etik. Apa penyelesaian urusannya? Kita bayar lawyer fee-nya dari situ juga. Jadi kalau Pak Kamal menyatakan harus dikembalikan keseluruhannya, duitnya siapa? Uang yang ditransfer ke saya dan mungkin juga Bu Elsa itu dikaitkan digunakan untuk itu, ya, menangani perkara khusus. Saya bahkan membantu kehidupan keluarganya.
Ini kalau diminta semuanya terus jadi saya yang biayai dia hidupnya sama perkaranya, kan itu suatu yang menggelikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.